Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri sehingga saya boleh ada di tempat ini, melihat jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kita boleh sama-sama beribadah dan saya percaya bahwa ada berkat yang luar biasa kita akan terima dalam hidup kita setiap hari ketika kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya lebih jauh mungkin saya akan memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Pendeta Ofler Singal. Ya. Saya pelayanan di daerah Cilengsi, tepatnya di perumahan Citra Suwarna Riverside. Mungkin kalau ada yang sudah pernah ke sana, ya minimal ke daerah Cilengsi pasti tahulah daerah sana ya. Saya datang bersama dengan istri saya tercinta yang paling cantik di antara semua, ya. Kami sama orang Manado, saya dengan Bapak Gembala Saudara di sini sama-sama orang Manado, ya bahkan saya sama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini kami masih satu kampung, ya. Dan mungkin saya juga masih ada ikatan keluarga mungkin dengan keluarga Bapak Gembala karena oma saya, Oma Vin, mamanya Wani juga. Jadi keluarga Sela Wani, ya. Dan puji Tuhan pagi hari ini kalau saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala, saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi ya setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita tahu apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada bagian dari rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini yang saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. 1 Samuel pasal 15. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-22. Sekali lagi 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-22. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca sama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. Ayat 22 saja. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama pagi hari ini, mungkin kita sudah sering baca ayat ini, kita sudah tahu kisah di balik ayat yang sudah kita baca ini, ya. Dan mungkin kita akan tahu ketika kita baca, kita akan tahu arah firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Ya. Di sini diberkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Ada satu peristiwa yang terjadi di tengah bangsa Israel, dan ini menjadi satu sejarah besar bagi bangsa Israel. Saul adalah seorang raja yang pertama kali memimpin bangsa Israel. Ya. Kita tahu proses daripada Saul terpilih menjadi seorang raja, ya, adalah karena persungutan, adalah karena pemaksaan daripada bangsa Israel kepada Allah, ya. Bangsa Israel ketika mereka menginginkan seorang raja,
Sebenarnya kalau kita melihat, membaca kebenaran firman Tuhan, sejarah perjalanan bangsa Israel, Allah belum menghendaki adanya seorang raja bagi bangsa Israel. Sebab sebelum bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Ya. Ada begitu banyak hakim-hakim yang bergantian memimpin bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel melihat Samuel sudah mulai tua, sudah mulai lanjut usia, mereka mengharapkan ada satu pemimpin bagi bangsa Israel. Sehingga karena desakan bangsa Israel kepada Samuel, dan Samuel sampaikan kepada Allah, sehingga Allah mengizinkan bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Dan Saul adalah yang dipilih oleh bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel. Namun dalam sejarah kepemimpinan Raja Saul bagi bangsa Israel, ada banyak hal yang Saul lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebenarnya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel itu hal yang mudah. Kenapa? Karena bangsa Israel, setiap pemimpin yang memimpin bangsa Israel mulai dari Musa, Yosua, sampai kepada zaman hakim-hakim, semua melakukan seperti yang Tuhan katakan. Jadi apa yang Tuhan katakan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Jadi bukan hal yang mudah. Mereka tidak perlu berpikir banyak untuk bagaimana supaya bangsa Israel bisa selamat, bagaimana bangsa Israel bisa jadi satu bangsa yang besar. Sebab semua adalah mengikuti aturan Tuhan. Tetapi pada kenyataan yang Saul lakukan berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan ayat yang kita baca di sini adalah untuk yang kedua kalinya Saul bertindak menurut maunya sendiri. Untuk kedua kalinya Saul bertindak tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat dari ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi di sini ada satu perintah yang Tuhan ingin Saul lakukan. Ya. Ada satu perintah Tuhan melalui Nabi Samuel yang harus Saul lakukan. Yaitu Allah ingin, ayat yang kedua dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi di sini ada satu perintah Tuhan ya kepada Saul untuk Saul lakukan, yaitu menumpas orang Amalek. Apa yang mendasari, melatar belakangi sehingga Allah ingin orang Amalek itu ditumpas. Allah ingin memusnahkan seluruh keturunan Amalek. Ya. Kalau kita mau kembali di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 14. Keluaran pasal 17 ayat 14, di sini dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Ya. Jadi ternyata bahwa orang Amalek ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, mereka coba menghalangi bangsa Israel untuk tidak bisa keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel berada dalam tanah perbudakan. Jadi orang Amalek ini menghalangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan inilah yang melatar belakangi kenapa sehingga Allah ingin menghapuskan orang Amalek. Ingin supaya Saul yang seharusnya kalau kita baca dalam kitab Keluaran 17 ayat 14 di sini, harusnya hal ini dilakukan oleh Yosua.
Sebab dikatakan di sini, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit ini. Harusnya ini dilakukan oleh Yosua, tetapi ini bergeser sehingga harus Saul yang menumpas orang Amalek. Ya. Mungkin saudara akan berkata, oh, Allah kita ini Allah yang pendendam, ya. Allah kita mungkin adalah Allah yang suka membalas kejahatan. Kalau kita melihat, yang harus kita pahami di sini yaitu perjanjian lama itu di sana berlaku namanya hukum Taurat, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah. Itu yang berlaku di zaman hukum Taurat, ya. Beda dengan di zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru di sana dikatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kenapa Allah ingin membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek? Di sini Allah ingin membuktikan kepada orang Israel bahwa Allah apa yang dikatakan, apa yang dia janjikan, dia tepati. Amin. Sebab ini sudah dijanjikan Allah. Allah ingin menghapus ingatan tentang orang Amalek, ingatan terhadap orang Amalek. Nah, dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan bahwa dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15, jangan jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, tugas inilah yang harus dilakukan oleh Saul. Inilah yang harus dilakukan oleh Saul. Tetapi pada kenyataan kalau kita mau baca terus, maka yang Saul lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal yang pertama, kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Saul, ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Hal yang pertama, kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Saul, yaitu dia menyelamatkan raja orang Amalek. Kalau kita melihat perintah Tuhan, tumpas semuanya, tidak ada yang terkecuali. Amin. Tidak ada yang terkecuali. Allah suruh tumpas, tapi di sini kita melihat justru Raja Agag ditangkapnya hidup-hidup. Apapun alasan Saul, tetapi dia tetap sudah menyimak dari firman Tuhan. Ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Hasil dari perbuatan Saul, hasil dari ketidaktaatan Saul terhadap firman Tuhan, membuat Tuhan menyesal sudah menjadikan Saul sebagai seorang raja. Ya. Tuhan menyesal sudah menjadikan Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Ya. Sebab kenyataannya Saul tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Hati-hati kita sebagai orang yang percaya. Ketika Tuhan menyesal dengan kita, ketika Tuhan sudah menyesal memberkati kita, ketika Tuhan menyesal mengangkat kita, fatal yang kita akan alami. Itu sebabnya
Di sini kalau kita mau baca seterusnya, akhirnya Saul ditolak Allah dari jabatannya sebagai seorang raja. Apapun dalih, Saul berdalih bahwa mengapa dia menyelamatkan kambing domba yang terbaik karena ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu dalih daripada Saul, ya. Saul berkata, Tuhan, rakyat yang ambil kambing domba yang terbaik supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-22 yang sudah kita baca di sini berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita taat, kita setia mendengarkan firman Tuhan. Itu lebih penting dari setiap korban yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan bukan tidak mau setiap korban kita, Tuhan bukan tidak mau setiap persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kesetiaan ketaatan kita itu akan disertai dengan korban kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan selalu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan setia melayani kepada Tuhan, kita akan setia beribadah kepada Tuhan, kita akan setia melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan menolak Saul dari jabatannya sebagai seorang raja hanya karena tidak setia. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Amin. Belajar setia kepada Tuhan, apapun itu, berat mungkin, susah mungkin, sulit mungkin yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan semua itu dengan sukacita dan percaya di balik semua yang kita lakukan ada berkat Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Ayat yang sudah kita baca di sini merupakan suatu peristiwa yang memberikan pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa betapa Allah memegang satu prinsip yang luar biasa tentang kesetiaan ini, ya. Di mata Tuhan betapa berartinya nilai sebuah kesetiaan. Ada banyak orang di luar sana yang berkata bahwa Tuhan belum mau datang, nantilah setianya, ya. Tuhan masih lama mau datang. Peristiwa yang terjadi di Manado yang barusan ini, di mana ya ada beberapa rumah yang semacam ditelan oleh bumi, itu tepat ada di kampung kami, kampung istri saya di Amurang, ya. Kondisi memang di sana, ya, tanahnya memang tanah pinggir pantai, ya, banyak pasir. Dan menurut orang-orang di sana, ini menurut orang-orang di sana beda dengan menurut ilmu-ilmu, ya, meteorologi orang-orang yang pintar. Tapi kalau menurut orang-orang di kampung, karena memang di kampung kami itu berada di pinggir pantai dan dekat dengan Gunung Soputan, ya, dekat dengan Gunung Soputan. Jadi di Gunung Soputan ada akarnya di laut itu. Jadi ada kemungkinan setiap kali, ini Gunung Soputan ini gunung yang aktif, ya. Setiap kali dia bereaksi, selalu mungkin pasir yang di laut itu yang disedot oleh gunung itu, ya. Sehingga ada kemungkinan di bawahnya udah kosong, ya. Sehingga ketika makin berat, namun akhirnya semua rumah yang di pinggiran pantai itu seperti disedot oleh bumi, ya, semua masuk ke dalam. Itu mungkin prediksi orang-orang yang di sana. Ya, tapi kalau mau saya katakan itu adalah maksud Tuhan bagi
orang-orang yang ada di sana. Ya. Di sana mayoritas Kristen. Di sana begitu banyak orang Kristen, tetapi pada kenyataannya mereka hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya. Mungkin menjadi pergumulan kami juga sebagai orang Manado ya. Di Manado itu ya kalau dibilang gerbangnya Yerusalem Indonesia. Ya, karena di sana itu mayoritas Kristen memang. Tetapi pada kenyataannya di sana justru terlalu banyak orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga mungkin dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sana itu merupakan satu pelajaran mengingatkan mereka untuk mereka belajar setia kepada Tuhan. Ya. Keadaan dunia sekarang, kondisi sekarang kita tidak perlu bukan waktunya lagi untuk kita main-main. Bukan waktunya lagi bagi kita untuk berfoya-foya, bermalas-malasan. Sebab dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin tua. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita yang hadir pagi hari ini, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, sebab kalau kita ada di tempat ini, bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukti bahwa kita setia kepada Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mempedulikan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang tidak peduli dengan Tuhan, yang merasa dia kuat, merasa dia hebat, dia tidak butuh Tuhan. Tetapi kita pagi hari ini adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang mau hidup setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan percayakan di hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita di tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Ya, tapi ketika kita lakukan itu dengan setia, kita lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan, maka apapun yang kita akan lakukan, Tuhan akan mampukan kita. Sehingga yang susah mungkin menurut kita, Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk kita mampu melakukan. Amin. Ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan adalah harga yang mutlak yang harus kita lakukan, yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saul yang adalah seorang raja saja, Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya belajar setia kepada Tuhan. Pengalaman demi pengalaman yang kita boleh lewati dalam hidup kita mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang paling utama. Amin. Tuhan percayakan kita mungkin hanya sebagai seorang penerima tamu, hanya sebagai seorang kostor, ya. Tetapi ketika kita lakukan itu dengan setia, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berbantah-bantahan, maka percayalah berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Hal yang pertama yang saya catat di sini, bahwa ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya yaitu taat tanpa menunda-nunda. Amin. Taat tanpa menunda-nunda artinya jangan buat banyak alasan dengan Tuhan. Jangan seperti Saul banyak alasan dengan Tuhan, menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar, menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan akan berkenan ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Ya. Kesetiaan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Taat tanpa menunda-nunda. Amin. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Ketika Tuhan suruh kita lakukan ini, lakukan dengan setia. Maka percaya, di balik kesetiaan itu, kita akan melihat ada janji-janji Tuhan yang luar biasa akan menjadi bagian kita. Hal yang kedua, ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu taat dengan tekun.
taat dengan tekun, taat terus menerus kita tekun taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan seperti ketaatan tomat. Tahu gak ketaatan tomat? Ya, tobat kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, itu ketaatan kesetiaan tomat. Ya. Tetapi yang Tuhan inginkan kita setiap hari taat, setia, taat, setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Bapak Gembala mungkin terbatas, ya, mendorong, mengajak jemaat Tuhan untuk setia. Tetapi ketika kita belajar hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengajarkan kita bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang paling utama. Amin. Ada banyak orang, ya ada cerita orang dulu sih, ini cerita orang tua dulu. Karena memang kebetulan orang tua saya juga seorang gembala, ya, dan Om Adri kenal sekali dengan papi saya, ya. Kalau dulu, ya, orang datang ibadah, kalau dia lagi malas, dia titip persembahannya. Misalnya bapaknya malas mau ke ibadah, dia titip, "Ma, ini persembahan saya, kasih ke Om ya." Jangan-jangan persembahannya masuk surga, dia enggak. Ya, itu yang repot. Bahkan ada datang ibadah. Kalau zaman dulu, ya ada yang hobi dengan tinju. Saya masih ingat banget, itu papi saya hobi juga nonton tinju, ya. Ibadah jam 9, tinjunya mulai jam 10. Mereka datang ibadah. Ya, jemaat yang papi saya layani waktu itu, ya, di daerah Tateli, ya. Datang mereka ibadah. Tetapi sudah mau dekat jam 10, hilang. Kosong langsung, bapak-bapak nggak ada lagi di gereja. Ya. Sudah bisa bayangin, ya, mereka lebih pentingkan tinju. Kalau dulu kan zamannya siapa ya, Mike Tyson, Evander Holyfield, ya, yang terkenal dulu, petinju dunia. Pokoknya kalau udah jam 10, kalau karena udah mau mulai, mereka hilang, ya, udah nggak balik lagi. Makanya saya bilang orang Manado itu orang Kristen, tetapi kadang Kristen tanpa pertobatan, hanya karena orang tua, oma opanya Kristen, maka mereka pun Kristen. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tidak ada mencerminkan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi kita bersyukur bersama pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang Kristen yang benar-benar menunjukkan, menampilkan kekristenan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu taat dengan ucapan syukur. Amin. Artinya ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan tanpa persungutan. Amin. Ketika Bapak Gembala percayakan nanti Bapak ini jadi koordinator ini, aduh, mulai bersungut. Ketika yang dia inginkan tidak sesuai, ya, mulai bersungut. Tapi hendaklah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita mau tetap setia, taat kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, ada begitu banyak contoh dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Contoh paling mudah, Abraham. Ya, kita semua tahu cerita tentang Abraham. Ketika iman Abraham diuji, ketika anak yang dinantikan bertahun-tahun, Tuhan katakan persembahkan kepada Tuhan. Punya hak enggak Abraham untuk bersungut kepada Tuhan? Punya hak enggak Abraham untuk komplain kepada Tuhan? Punya.
Dia bilang, Tuhan ini kan Tuhan yang kasih. Lama lagi ditunggu. Kenapa kok diminta dipersembahkan kepada Tuhan? Abraham mungkin kalau mau komplain seperti itu. Tapi Abraham tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Amin. Abraham lakukan dengan setia ketika Tuhan ingin bilang, baringkan Ishak anakmu itu di atas mezbah. Abraham lakukan. Tapi ketika Tuhan lihat kesetiaan Abraham, Tuhan bilang luar biasa. Tuhan bilang, tengok di sebelah kananmu, tengok di sebelah kananmu. Ada domba, ada kambing yang terikat. Itu yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau Abraham menolak, Abraham bersungut, Abraham komplain kepada Tuhan. Bisa enggak Abraham jadi bapa orang yang beriman? Mungkin dialihkan kepada orang lain. Amin. Contoh yang kedua, Nuh. Ya. Ketika Tuhan suruh buat dia bahtera. Buat bahtera bukan hanya buat perahu kecil. Ini bahtera dengan ukuran yang besar. Dan posisi Nuh ada di atas, ada di pegunungan. Ya. Nuh bisa komplain? Bisa. Tuhan yang benar dong. Kalau suruh buat bahtera di pinggir laut kek, di pinggir sungai kek, kenapa suruh buat di atas gunung? Tapi Nuh tetap lakukan seperti yang Tuhan firmankan, seperti yang Tuhan perintahkan. Berapa hasta, berapa tinggi, berapa lebar, tepat firman Tuhan berkata, tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan tepati janjinya. Nuh dan keluarganya diselamatkan lewat bahtera yang Nuh buat. Amin. Ada begitu banyak contoh di dalam perjanjian baru ketika Tuhan suruh Simon untuk bertolak ke tempat yang paling dalam untuk menebarkan jala. Simon komplain, Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, menebarkan jala, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ada satu perkataan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Simon. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Amin. Mampu enggak kita berkata, karena Tuhan yang suruh, maka saya akan melakukannya. Amin. Walaupun bertentangan, walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita mampu berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Itu yang luar biasa. Amin. Pernyataan Simon itu yang luar biasa. Dia komplain, Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Kalau mungkin Simon mau lebih komplain lagi, emang Tuhan tahu apa? Kan yang ahli laut kami, yang ahli di laut Simon, Andreas, Yohanes. Tetapi kenapa Tuhan yang ngerti apa-apa suruh kami untuk menebarkan jala di saat kami tidak mendapat apa-apa? Tetapi dia tidak pernah komplain seperti itu. Amin. Jadilah orang Kristen yang tidak akan pernah komplain apapun yang Tuhan suruh kepada kita. Amin. Karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Amin. Ketika itu menjadi prinsip dalam hidup kita, maka percaya hidup kita akan dibawa semakin naik, semakin naik, semakin naik, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka dalam kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang saya akan baca di sini. Ulangan pasal yang ke-28. Kita akan baca dari ayat yang pertama.
Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Selanjutnya dalam ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita loncat di dalam ayatnya yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Semua berkat ini akan menjadi bagian kita asalkan kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati usaha kita, Tuhan akan memberkati keluarga kita, Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia luar biasa. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Akhirnya jabatan Raja Saul digantikan oleh Daud. Dan akhir hidup daripada Saul mengalami hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Saul. Itu sebabnya mari pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini. Biarlah kita mau tetap terus setia kepada Tuhan. Apapun yang kita akan alami dalam hidup kita, apapun tantangan di depan kita, mengiring Tuhan, mau setia kepada Tuhan bukan mulus jalannya, tetapi ada banyak lika-liku yang akan kita alami. Tetapi ketika kita lakukan dengan setia, karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.